Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, eh, saya Disetya Aditya Nugroho dengan NIM-nya 2021 4001 ya. Nah, di sini saya melakukan presentasi di sini sebagai syarat ya, eh, nilai UAS semester 5. Jadi, presentasi saya kali ini yaitu terkait tentang tugas UAS yang pembuatan game. Dan game saya sendiri di sini yaitu Pac-Man, game Pac-Man. Dan ya, kita langsung saja masuk ke gamenya. Di sini saya menggunakan construct. Gamenya seperti ini, sederhana. Nah, sederhana. Ini dia gamenya. Tampilannya seperti ini ya. Dan untuk eh, objeknya ada beberapa objek di sini. Yang pertama dan tentu saja itu backgroundnya. Ya. Lalu di sini ada meatball-nya sebagai makanan untuk si Pac-Man itu sendiri. Anggap saja sebuah poinnya. Lalu di sini ada enemy-nya atau hood-nya, ya, mob-nya ya. Itu ada 3 musuhnya di sini. Ada yang musuh yang warna kuning, hijau, dan merah. Ya. Lalu ada Pac-Man sendiri di sini. Ada dinding juga, dinding sebagai pembatas Pac-Man. Dan juga ada text score ya, untuk poinnya, kampung poin. Dan untuk Pac-Man-nya sendiri, saya menggunakan behavior. Behavior-nya di sini egg direction ya. Egg direction dengan direksinya itu 4 direksi ya. Ini 4 direksi. Hanya satu saja. Nah, untuk yang ininya, mob-nya, musuhnya di situ sama ya. Behavior-nya dari ketiganya itu menggunakan behavior sama, yaitu behavior pathfinding ya, untuk mencari jalan tercepat atau jalan pintas tercepat. Lalu ada meatball-nya di sini tak ada behavior ya, ini sebagai poinnya saja. Lalu ada wall-nya di sini saya kasih behavior solid ya. Behavior solid itu untuk biar terlihat seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Skornya tidak ada behavior ya. Nah, ini untuk objek gerbangnya nanti ini gerbang. Gerbangnya saya juga sama seperti wall, gunakan solid ya. Juga sama solid ya. Itu saja untuk objeknya. Dan ya, kita coba ke event sheet-nya. Event sheet-nya itu ya alurnya. Nah, di sini ada beberapa, ada control setting, player setting, all enemy setting, dan juga sistemnya, pengaturan sistemnya. Pertama kita coba di control settingnya. Untuk di control setting sendiri di sini saya menggunakan keyboard ya. Ketika keyboard D-nya, tombol D-nya itu ditekan ya, si Pac-Man-nya ini akan melakukan simulasi 8 direction ya, dengan mengarah ke kanan. Artinya Pac-Man-nya itu akan menjalankan animasi ya, menciptakan animasi dengan namanya jalan ya. Sama juga untuk yang di bawahnya keyboard A, ketika tombol A-nya ditekan, dia akan melakukan simulasi ke kiri ya, dan menciptakan animasi jalan. Sama juga untuk keyboard W, ketika tombol W-nya ditekan, dia akan berjalan ke atas. Juga untuk simulasinya juga akan melakukan simulasinya. Sama juga untuk yang S, ketika tombol S-nya ditekan, dia akan melakukan simulasi ke bawah ya kan, dengan menjalankan animasi jalan. Lalu untuk yang ini, keyboard on the release ya, ketika tombol D-nya ya dilepas ya, dia akan menjalankan animasi diam, tidak bergerak sama sekali.
Sama juga yang lain yaitu A, W, ataupun S. Ketika tombolnya dilepas, dia akan menjalankan animasi diam. Itu untuk kontrol settingnya. Kontrol setting dan player setting. Sekarang player settingnya. Sini ada pacman-nya ya. Ketika pacman-nya itu on collision with meatball, itu ketika bersentuhan dengan meatball-nya, ya, sistem akan menambahkan satu untuk poinnya. Nah, poinnya di sini ini adalah global variable di sini. Di sini poinnya ya. Di sini nilainya sama dengan 0. Nah, ketika pacman-nya itu bersentuhan dengan meatball, sistemnya akan menambahkan satu ke poinnya. Artinya di sini di mana yang 0 ketika bersentuhan dengan meatball-nya dia akan berubah menjadi 1. Begitupun seterusnya ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika yang selanjutnya yaitu ketika pacman-nya menyentuh ya, bersentuhan dengan musuhnya yang hijau, maka sistemnya akan mengarahkan kita ke layer mati. Nah, layout matinya yang akan disetting itu. Begitu juga dengan yang lainnya sama ya. Untuk yang kuning juga yang merah. Itu. Selanjutnya ada all enemy setting. All enemy setting di sini cukup banyak. Ya. All enemy setting di sini yang hijau. Ya. Yang hijau ini ketika yang musuhnya hijau berjalan di sekitar petnya, jalurnya, ya, dan dia tidak menemukan jalurnya di sini silang ya, tidak menemukan jalurnya, jalur tercepatnya selama dia berjalan, dia akan mencari, ya, dia akan menjadi jalurnya, jalur tercepatnya lagi ke pacman-nya, ke pacman X dan pacman Y. Dan yang kedua itu ya ketika musuh hijaunya itu menemukan jalan tercepatnya, jalan pintas tercepatnya, dia akan bergerak di sekitar jalurnya. Gitu. Pula yang bawahnya juga musuh hijaunya ketika dia gagal menemukan jalurnya tepatnya, dia akan mencari lagi, mencari jalurnya ke pacman-nya, jalur pacman. Jadi singkatnya dia akan terus mengejarnya, mengejar si pacman itu ya. Jika dia tidak menemukan jalurnya, dia akan mencari lagi, ya, dia akan mencari lagi ke terhadap pacman-nya. Sama juga untuk yang kuning dan juga yang merah itu sama. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ke sini sistem. Ketika sistemnya dijalankan itu ya, sistemnya berjalan, kita pencet run di sini, dia akan musuhnya ini musuh ubur-ubur yang kuning, hijau, dan merah, dia akan menjalankan animasi dengan namanya jalan. Animasi jalannya dia akan menjalankan. Lalu di sini sistemnya, ketika sistemnya akan berjalan ketika poinnya sama dengan 102. Di sini ya maksudnya. Poinnya di sini bernilai 102 karena di sini bernilai 0 ya. Syaratnya yaitu dia harus bersentuhan dengan meatball-nya. Karena setiap meatball dia akan menambahkan poin 1. Oke. Jadi jika poinnya sudah capai 102, nah, gerbangnya ini ya, yang merah itu dia akan menghilang atau hancur. Barulah ketika di sini lanjut pacman-nya ketika dia keluar layout, dia sistemnya akan mengarahkan ke layout factory. Nah, layout factory itu yang mana? Nah, layout factory itu yang ini. Nah, ini. Ini layout factory ya. Dan layout yang mati ini. Layout yang mati. Layout yang mati itu ketika pigmennya menyentuh yang hijau dia akan mati. Tuh. Lalu ada event sheet-nya untuk setiapnya. Yang mati ya. Juga yang victory. Nah, untuk yang mati ya di sini. Nah, ketika mouse-nya itu ketika mouse kirinya ya
tombol mouse kirinya itu apa ngeklik ya maksudnya, menekan ya, menekan teks yes ya. Teks yes itu yang ini ya. Jika klik kirinya, kursor kirinya menekan kata yes-nya, dia sistemnya akan membuat ulang poinnya menjadi 0 ya. Merestart poinnya menjadi 0 dan pacman-nya akan dihancurkan ya. Sesinya akan menghilang dan sistemnya juga akan mengarahkan lagi ke layout pertama. Nah, ini layout pertama, layout yang baru permainannya itu. Lalu yang kedua itu jika mouse kirinya itu menekan text no-nya, text no itu yang ini ya, sistemnya akan tidak berubah. Sistemnya akan mengarah ke layout mati itu sendiri. Berbeda dengan Victory ya. Ketika Victory ini ada persyaratannya Victory itu seperti ini. Ketika pacman-nya sudah selesai layout, dia akan mengarahkan ke Victory. Ketika tombol kursor mouse kirinya itu menekan tombol start yang ini, sistemnya juga sama seperti yang mati, dia akan menyeting ulang variabel global point-nya bernilai 0. Pacman-nya juga akan hancur ya, mengakhiri sesinya, dan sistemnya juga akan mengarahkan ke layout pertama, layout awal permainannya. Seperti itu. Itu saja ya. Terakhir kita akan mencoba bagaimana permainannya bekerja. Coba bentar. Nah, ini. Sabar. Lagi. Nah ini dia. Ketika permainannya dimulai, musuhnya akan langsung bergerak. Nah, ketika makan meatball-nya, dia akan bertambah poin. Jadi kita harus makan semuanya untuk menang ya. Kita coba lakukan di sini. Kita harus lari ya. Jangan sampai menyentuh mobnya. Hampir juga sebentar. Hampir. Aduh, duh. Dan dulu. Hampir juga. Bentar ya. Aduh, kita keluar lewat ya. Ini error. Jadi ada bug ya. Kita coba ulang lagi. Ada bug.
Aduh, ada apa? Oke, kita habiskan dulu poin meatballnya, baksonya ya di sini. Sampai poinnya akan terus bertambah setiap dia makan pentolnya, baksonya. Oke, harus sip. Ups, clear. Cari. Memang ada beberapa bug ya. Ya, poinnya sudah sampai 92. Tinggal beberapa. 10 poin lagi. Kita poin. Nah, sudah 102 ya, dan gerbang merahnya itu tertutup, terbuka ya. Kalian lihat, ini jalur keluarnya. Yang tadi itu bug ya. Bahkan jika dia keluar layout, dia tidak akan menang ya. Ini kita bisa keluar, kita keluar aja dari layout. Nah, kita sudah factory. Ketika ketemu startnya, nah dia berjalan lagi. Bagaimana kita kalau menyentuh pigment itu mati? Nah, dia akan game over. Kalau kita pencet no, dia akan tidak lakukan aksi apa-apa. Ketika kita tombol yang kita tekan, dia akan mengulang lagi. Seperti itu. Oke. Itu saja presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.